Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dianti Mirisda dengan NIM 2405613 akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai kapasitor sebagai pemenuhan tugas mata kuliah eksperimen fisika dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Rudian Saiful Zaman. Baik, langsung saja. Dimulai dari dasar teori. Apa itu kapasitor? Jadi, kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik disebut kapasitansi, dengan satuan yang disimbolkan F besar atau farad. Kapasitor bekerja dalam suatu rangkaian elektronika dengan cara mengalirkan elektron menuju ke kapasitor. Setelah kapasitor sudah dipenuhi dengan elektron, beda potensial akan mengalami perubahan. Lalu, elektron yang tadinya ada dalam kapasitor akan keluar dan mengalir menuju rangkaian atau komponen yang membutuhkannya. Dalam rangkaian listrik, suatu rangkaian yang berisi sebuah resistor dan kapasitor sering disebut rangkaian RC. Dalam rangkaian RC, arus tidak tundak berubah terhadap waktu. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi karakteristik arus listrik pada rangkaian RC. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap penurunan arus pada rangkaian RC. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi karakteristik beda potensial ujung kapasitor pada rangkaian RC. Yang keempat, untuk mengidentifikasi pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap kenaikan beda potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC. Yang kelima, untuk mengidentifikasi karakteristik arus dan beda potensial pada rangkaian RC dengan kapasitor disusun seri dan paralel. Dan yang keenam, untuk mengidentifikasi rangkaian listrik dalam tata panggung sederhana dua lampu dengan ketentuan bahwa satu lampu menyala sampai redup menggunakan sumber arus utama, yaitu power supply, dan setelahnya lampu lainnya menyala dengan menggunakan kapasitor sebagai sumber arus cadangan. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama, kapasitor digunakan sebagai objek utama yang berfungsi menyimpan muatan listrik. Yang kedua, lampu atau LED. Lampu atau LED ini digunakan untuk menunjukkan adanya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian listrik saat saklar dinyalakan. Kemudian yang ketiga, resistor digunakan untuk mengatur resistansi dan mengendalikan arus. Yang keempat, saklar digunakan untuk memutus dan mengalirkan arus listrik. Yang kelima, ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus dalam rangkaian. Yang keenam, voltmeter digunakan untuk mengukur beda potensial dalam rangkaian. Kemudian yang ketujuh, multimeter. Multimeter ini dapat digunakan untuk mengukur beberapa variabel, yaitu mengukur kuat arus, beda potensial, dan juga hambatan. Kemudian yang kedelapan, power supply digunakan sebagai sumber listrik utama. Yang kesembilan, kabel jumper. Kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan antar komponen-komponen rangkaian listrik dan sebagai tempat mengalirnya arus listrik. Yang 10, handphone digunakan untuk merekam fenomena yang akan diamati saat rangkaian diberi tegangan melalui power supply. Eksperimen pertama, karakteristik arus pada rangkaian RC. Nah, pada eksperimen ini diberikan dua sketsa untuk diidentifikasi. Sketsa A menggambarkan rangkaian biasa yang terdiri dari power supply, saklar, dan lampu tanpa kapasitor. Sedangkan sketsa B menggambarkan rangkaian yang ditambahkan komponen kapasitor. Prosedur eksperimen ini diawali dengan merancang rangkaian sesuai sketsa di bawah. Kemudian, nyalakan power supply dengan saklar berada di posisi off. Ambil video dimulai ketika saklar di-on-kan. Melalui video, amati cahaya LED, amati juga pergerakan jarum pada ampermeter. Kemudian setelah itu identifikasi apa yang terjadi. Ulangi hingga 2 kali percobaan dengan rangkaian yang berbeda. Dari eksperimen ini didapatkan bahwa pada rangkaian A tanpa kapasitor, pergerakan jarum pada ampermeter berhenti saat mencapai titik maksimumnya, sehingga membuat lampu menyala selama saklar dalam posisi on. Nah, hal ini dikarenakan arus mengalir secara konstan tanpa diserap oleh komponen lain. Sedangkan pada rangkaian B, pergerakan jarum pada ampermeter akan kembali ke nol setelah mencapai titik maksimumnya. Hal ini dikarenakan arus listrik yang mengalir pada rangkaian perlahan-lahan akan diserap dan disimpan oleh kapasitor, sehingga arus pada rangkaiannya akan berkurang secara bertahap. Dengan begitu, lampu pada rangkaian B mulanya akan menyala, namun perlahan-lahan akan meredup hingga akhirnya mati. Nah, dari data hasil eksperimen pertama ini, didapatkan grafik eksponensial I sebagai fungsi waktu yang menggambarkan fenomena pada rangkaian B. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu yang diperlukan, maka arus listrik akan semakin kecil. Penurunan arus ini merupakan kondisi pengisian kapasitor. Eksperimen 2, pengaruh besar kapasitor terhadap kuat arus. Prosedur pada eksperimen 2 ini sama seperti pada eksperimen pertama. Hanya saja, karena eksperimen 2 bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh besar kapasitansi terhadap kuat arus, maka percobaan dilakukan sebanyak 2 kali, menggunakan kapasitor dengan kapasitansi yang berbeda. Nah, berikut data yang dihasilkan. Dapat dilihat pada tabel. Di sini terdapat 2 data hasil pengamatan. T dengan satuan sekon merupakan data yang didapatkan dari pengamatan video menggunakan tracker. Kemudian, I dengan satuan ampere merupakan data yang didapatkan melalui pengukuran menggunakan ampermeter.
Data yang sudah didapatkan kemudian disajikan dalam bentuk grafik agar lebih mudah untuk diidentifikasi. Nah, grafik yang disajikan ini berupa grafik I sebagai fungsi waktu pada rangkaian RC. Grafik tersebut menggambarkan hubungan waktu dengan penurunan arus yang dipengaruhi oleh besarnya kapasitansi. Semakin besar kapasitansi, maka waktu penurunan arus akan semakin lambat, sehingga pada rangkaian kapasitor dengan kapasitansi 4700 picofarad, awalnya lampu akan menyala terang cukup lama, kemudian meredup hingga akhirnya mati. Berbeda dengan kapasitor yang kapasitansinya lebih kecil, yaitu 2200 picofarad. Waktu penurunan arus akan semakin cepat, sehingga pada rangkaian ini, lampu awalnya akan menyala, tetapi tidak terlalu terang dan menyala dalam waktu yang singkat, kemudian meredup hingga akhirnya mati. Hal ini dikarenakan kapasitansi yang lebih besar akan memperlambat perubahan arus dalam rangkaian RC. Eksperimen 3, karakteristik beda potensial pada rangkaian RC. Sebenarnya, eksperimen ketiga ini tidak jauh berbeda dengan eksperimen pertama. Hanya saja, di sini digunakannya alat ukur berupa voltmeter. Adapun prosedur dari eksperimen 3 ini diawali dengan merancang rangkaian sesuai sketsa di bawah. Kemudian, nyalakan power supply dengan saklar berada di posisi off. Ambil video dimulai ketika saklar di-on-kan. Setelah itu, melalui video, amati pergerakan jarum pada voltmeter, identifikasi apa yang terjadi. Video yang dianalisis ini menunjukkan bahwa jarum pada voltmeter akan bergerak dari 0 menuju titik maksimumnya dan seterusnya akan berada pada titik maksimum tersebut selama tegangan diberikan oleh power supply pada rangkaian. Sehingga dihasilkan grafik eksponensial V sebagai fungsi waktu. Dari grafik, didapatkan hubungan bahwa semakin lama waktunya, maka beda potensial akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya. Eksperimen 4, pengaruh besar kapasitor terhadap beda potensial. Prosedur pada eksperimen 4 ini sama seperti pada eksperimen 3. Hanya saja, pada eksperimen ini percobaan dilakukan sebanyak 2 kali menggunakan kapasitor dengan kapasitansi yang berbeda. Berikut data yang dihasilkan. Dapat dilihat seperti yang tertera pada tabel, di sini terdapat 2 buah data hasil pengamatan. Yang pertama, T dengan satuan sekon merupakan data yang didapatkan dari pengamatan video menggunakan tracker. Kemudian, V dengan satuan volt merupakan data yang didapatkan melalui pengukuran menggunakan voltmeter. Kemudian, data-data ini disajikan dalam bentuk grafik agar lebih mudah untuk diidentifikasi. Grafik tersebut berupa grafik V sebagai fungsi waktu pada rangkaian RC. Nah, dari hasil analisis grafik, didapatkan hubungan yang berbanding lurus antara waktu dengan kenaikan beda potensial. Namun, cepat lambatnya waktu yang diperlukan untuk peningkatan beda potensial ini berbeda di masing-masing rangkaiannya. Pada rangkaian RC, dengan kapasitor berkapasitansi 4700 picofarad, waktu yang diperlukan untuk meningkatkan beda potensial akan lebih lambat dibandingkan dengan waktu yang diperlukan oleh rangkaian RC dengan kapasitor berkapasitansi 2200 picofarad. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Jadi, hal ini tuh disebabkan kapasitor yang berkapasitansi tinggi dapat menyimpan lebih banyak muatan pada beda potensial yang lebih rendah, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk perubahan beda potensial. Eksperimen 5, karakteristik arus dan beda potensial rangkaian RC seri dan paralel. Pada eksperimen kelima, diberikan 3 sketsa untuk diidentifikasi. Sketsa yang pertama, rangkaian A, merupakan rangkaian yang disusun secara seri dengan satu kapasitor. Kemudian yang kedua, rangkaian B, merupakan rangkaian yang disusun secara paralel dengan 2 kapasitor. Dan yang ketiga, rangkaian C, merupakan rangkaian yang disusun secara seri dengan 2 kapasitor. Nah, percobaan ini dilakukan dengan merancang rangkaian sesuai sketsa di bawah. Kemudian, nyalakan power supply dengan saklar berada di posisi off. Ambil video dimulai ketika saklar di-on-kan. Melalui video, amati pergerakan jarum pada voltmeter dan ampermeter. Kemudian, identifikasi yang terjadi. Ulangi hingga 3 kali percobaan dengan rangkaian yang berbeda. Berikut data yang dihasilkan. Seperti yang dapat dilihat, masing-masing rangkaian menghasilkan data waktu T dan kuat arus I beserta grafik dengan nilai yang berbeda-beda. Ketiga grafik sama-sama menunjukkan penurunan arus pada waktu tertentu. Untuk mempermudah analisis, kita kombinasikan grafik sebelumnya menjadi satu kotakan. Grafik hijau mewakili rangkaian seri satu kapasitor, grafik biru mewakili rangkaian seri 2 kapasitor, dan grafik kuning mewakili rangkaian paralel 2 kapasitor. Dari sini, barulah kita dapat mengambil kesimpulan dari ketiga grafik. Berdasarkan grafik, rangkaian paralel 2 kapasitor memerlukan waktu yang lebih lambat untuk penurunan arus di antara ketiga rangkaian. Rangkaian seri 1 kapasitor berada di tengah-tengah, yang artinya memerlukan waktu yang lebih singkat dibandingkan rangkaian paralel 2 kapasitor, namun lebih lambat dibandingkan rangkaian seri 2 kapasitor. Dan rangkaian seri 2 kapasitor memerlukan waktu yang paling cepat untuk penurunan arus. Ini tidak lain dipengaruhi oleh besarnya kapasitansi, yang dimana semakin besar kapasitansi maka waktu yang diperlukan akan semakin lambat.
Rangkaian paralel dua kapasitor ini memiliki nilai yang paling besar, karena kapasitansi totalnya merupakan jumlah dari kapasitansi masing-masing kapasitor, di mana C total sama dengan C1 ditambah C2. Sedangkan pada rangkaian seri satu kapasitor, kapasitansi totalnya sebesar kapasitansi kapasitor itu sendiri, di mana C total sama dengan C1. Dan pada rangkaian seri 2 paralel, nilai kapasitansinya dihitung dengan rumus 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Lalu, untuk beda potensialnya didapatkan data dan grafik sebagai berikut. Sama seperti hasil data arus, nilai beda potensial juga berbeda-beda setiap rangkaiannya. Berikut data yang sudah dikombinasikan antara 3 rangkaian. Berdasarkan grafik, rangkaian paralel 2 kapasitor memerlukan waktu yang paling lambat untuk peningkatan beda potensial. Sedangkan rangkaian seri 1 kapasitor memerlukan waktu yang lebih cepat dibandingkan rangkaian paralel 2 kapasitor, namun lebih lambat dibandingkan rangkaian seri 2 kapasitor. Dan rangkaian seri 2 kapasitor memerlukan waktu paling singkat untuk peningkatan beda potensial di antara ketiga rangkaian. Waktu yang diperlukan dalam peningkatan arus ini sangat tergantung pula oleh besar kapasitansi, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya pada pembahasan penurunan arus listrik di eksperimen ini. Eksperimen 6, studi kasus. Pada eksperimen ini, diberikan sebuah kasus untuk dipecahkan mengenai bagaimana rangkaian listrik dalam tata panggung sederhana yang terdiri dari satu kapasitor, sumber arus utama berupa power supply, dan 2 lampu dengan ketentuan bahwa satu lampu menyala sampai redup menggunakan sumber arus utama, dan setelahnya lampu lainnya menyala dengan menggunakan kapasitor sebagai sumber arus cadangan. Nah, prosedur dari eksperimen ini diawali dengan memprediksi sketsa rangkaian, kemudian rancang rangkaian sesuai sketsa yang telah ditentukan, lalu buktikan melalui eksperimen. Untuk sketsa yang saya gunakan yaitu seperti yang tertera pada slide berikut. Jadi, untuk menyalakan 2 lampu sesuai ketentuan, digunakan rangkaian campuran. Rangkaian 1 disusun secara seri dan rangkaian 2-nya disusun secara paralel. Rangkaian 1 ini terdiri dari power supply, resistor, saklar 1, LED 1, dan kapasitor. Kemudian rangkaian 2 disusun paralel terhadap kapasitor dengan LED 2 dan saklar 2. Rangkaian 1 akan menggunakan sumber arus utama langsung ke power supply, sedangkan rangkaian 2 akan terhubung menggunakan sumber arus cadangan yaitu kapasitor. Untuk membuktikan eksperimen ini, pastikan kedua saklar berada dalam posisi off. Lalu, nyalakan power supply berbarengan dengan meng-on-kan saklar 1. Ketika saklar 1 di-on-kan, maka LED 1 akan menyala terang, namun perlahan-lahan akan meredup dan mati. Jika LED 1 sudah mati, artinya arus listrik pada rangkaian sudah tersimpan pada kapasitor. Setelah itu, dilanjutkan dengan meng-off-kan saklar 1 dan meng-on-kan saklar 2 secara berbarengan. Dengan begitu, LED 2 akan menyala. Namun, nyala lampunya tidak akan seterang LED 1 dan durasi menyalanya pun cukup singkat. Hal ini dikarenakan arus listrik yang dialiri dari power supply lebih besar dibandingkan arus listrik yang dialiri dari kapasitor sebagai sumber cadangan. Kesimpulan untuk eksperimen kali ini, dalam rangkaian RC, kapasitor menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik dan melepaskannya secara bertahap. Seiring bertambahnya waktu, kuat arus akan mengalami penurunan, sedangkan beda potensial akan mengalami peningkatan. Kuat arus listrik dan beda potensial sebagai fungsi waktu dipengaruhi oleh besarnya kapasitansi kapasitor. Semakin besar nilai kapasitansinya, perubahan kuat arus dan beda potensial akan memerlukan waktu yang lebih lama, begitupun sebaliknya. Selain itu, jenis rangkaian RC juga mempengaruhi cepat lambatnya perubahan kuat arus listrik dan beda potensial. Pada rangkaian RC paralel, waktu yang diperlukan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan waktu yang diperlukan pada rangkaian RC yang disusun secara seri, baik itu waktu untuk penurunan kuat arus ataupun peningkatan beda potensial. Hal ini terkait kapasitansi rangkaian paralel yang lebih besar dibandingkan kapasitansi rangkaian seri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.